Sahabat jiwa yang terpilih, apa yang akan Anda dengar hari ini bukan sekadar pesan motivasi atau sekumpulan kata indah yang menenangkan hati. Ini adalah panggilan halus namun kuat dari kekuatan ilahiyah yang tidak kasat mata, namun nyata bagi mereka yang telah terlatih untuk mendengar dengan jiwa. Ketika hidup Anda seperti berjalan di antara bayangan dan terang, ketika batin Anda kerap diguncang tanpa alasan yang jelas, itulah saat-saat di mana suara langit sedang mencoba menembus kabut kesibukan duniawi. Anda tidak tersesat. Anda sedang diarahkan. Anda tidak dilupakan. Justru sedang dipilih untuk mengalami kebangkitan yang lebih tinggi. Kekuatan ilahi tidak selalu datang dalam bentuk mujizat yang mencolok. Kadang ia hadir dalam keheningan yang membuat hati gelisah, dalam keganjilan yang sulit dijelaskan, atau dalam mimpi yang terasa lebih nyata dari kenyataan itu sendiri. Jika akhir-akhir ini Anda merasa seperti ada sesuatu yang mencoba mengingatkan Anda, melalui firasat, perasaan aneh, atau bahkan kejadian yang berulang, itu bukan kebetulan. Itu adalah sinyal bahwa alam semesta sedang bekerja, bahwa Tuhan sedang mempersiapkan Anda untuk sesuatu yang jauh lebih besar dari yang pernah Anda bayangkan. Perubahan besar tidak selalu ditandai dengan teriakan. Seringkali ia datang sebagai bisikan yang hanya bisa didengar oleh jiwa yang siap. Video ini dibuat sebagai cermin dan pelita bagi jiwa-jiwa terpilih seperti Anda. Dengarkan setiap kata bukan hanya dengan telinga, tapi dengan ketenangan batin yang jujur. Biarkan pesan ini meresap, bukan untuk menakuti Anda, tapi untuk membangunkan potensi kesadaran terdalam yang mungkin selama ini tertidur. Dan bila Anda merasa pesan ini menyentuh bagian terdalam dari perjalanan spiritual Anda, jangan ragu untuk subscribe, nyalakan lonceng notifikasi agar tidak tertinggal pesan penting berikutnya, serta berikan super thanks sebagai bentuk dukungan Anda agar cahaya pesan ini bisa terus menjangkau lebih banyak jiwa di luar sana. Anda tidak sendirian, Anda sedang dipandu. Pertama, ketika segalanya terasa asing di hidup Anda. Ada masa ketika segalanya yang dulu terasa begitu akrab, perlahan berubah menjadi asing. Tempat yang dahulu menenangkan kini terasa menyesakan. Percakapan yang dahulu menghibur kini terasa hampa. Bahkan cermin pun seolah menampilkan versi diri Anda yang tidak lagi sepenuhnya dikenali. Ini bukan pertanda bahwa Anda tersesat. Ini adalah gejala awal dari pergeseran spiritual yang sedang berlangsung dalam diri Anda. Energi lama yang tak lagi selaras dengan pertumbuhan jiwa Anda mulai melepaskan diri, menciptakan kekosongan yang tidak nyaman namun sangat dibutuhkan. Keterasingan ini adalah bentuk kasih sayang dari semesta yang tak selalu hadir dalam bentuk yang menyenangkan. Anda tidak sedang kehilangan rumah. Anda sedang dipandu untuk membangun rumah yang baru, di tempat yang lebih tinggi secara batiniah. Rasa asing adalah undangan halus untuk masuk ke dalam keheningan, mengenali suara sejati dalam diri Anda, dan menemukan kembali siapa Anda sebenarnya di luar segala label dunia. Ini adalah bagian dari desain ilahiyah yang mengajak Anda menanggalkan identitas lama yang dibentuk oleh tekanan eksternal dan mulai hidup dari kebenaran batin Anda sendiri. Jangan buru-buru melarikan diri dari perasaan ini atau mencoba menambalnya dengan distraksi. Justru dalam ruang ketidaknyamanan inilah Anda akan menemukan arah yang sebenarnya. Segalanya terasa asing karena Anda dipisahkan dari apa yang semula hanya ilusi kenyamanan. Zona lama yang dulu memberi rasa aman kini tak lagi mampu memuat ekspansi jiwa Anda. Anda tidak ditinggalkan. Anda sedang dibimbing untuk naik satu tangga lebih tinggi dalam perjalanan batin Anda. Maka ketika hidup mulai terasa seperti pakaian yang tak lagi pas, anggap itu sebagai sinyal bahwa Anda telah tumbuh. Tuhan tidak membiarkan jiwa yang berkembang terus tinggal di tempat yang telah usang. Perasaan asing bukan tanda akhir, melainkan awal dari pengenalan diri yang sejati. Anda sedang ditarik keluar dari kepalsuan menuju keaslian. Dan meski jalan ini sepi, Anda tidak sendirian. Kekuatan ilahiyah sedang menyusun ulang panggung hidup Anda agar jiwa Anda bisa tampil utuh, jujur, dan bercahaya dalam versi terbaiknya. Kedua, intuisi yang tiba-tiba menguat.
Intuisi bukan sekadar perasaan biasa. Ia adalah bahasa halus dari alam semesta, sebuah percikan kebijaksanaan ilahiyah yang melekat dalam jiwa Anda sejak awal penciptaan. Ketika intuisi mulai menguat, Anda akan merasakannya sebagai desakan lembut namun tegas yang muncul dari dalam diri, bukan dari pikiran, tetapi dari kedalaman batin. Perasaan ini bisa muncul sebagai dorongan tiba-tiba untuk berhenti, mengubah arah, atau bahkan menjauh dari sesuatu yang tampak baik di permukaan. Meskipun sulit dijelaskan, hati Anda tahu bahwa ada sesuatu yang lebih besar sedang bekerja. Perubahan dalam intuisi seringkali menandakan bahwa Anda sedang naik ke tingkat kesadaran spiritual yang lebih tinggi. Pada titik ini, Anda tidak lagi hanya mengandalkan panca indera atau logika semata. Anda mulai membuka saluran komunikasi yang lebih dalam dengan kekuatan ilahi, entah itu lewat mimpi, pertanda, atau sensasi emosional yang sulit dijelaskan. Intuisi menjadi kompas spiritual yang menuntun Anda untuk melangkah, bahkan ketika peta kehidupan Anda belum sepenuhnya terbuka. Sayangnya, banyak orang mengabaikan intuisi karena menganggapnya tidak rasional. Tapi justru dalam keheningan dan ketidakmasukakalan itulah, kebenaran sering tersembunyi. Dunia batin tidak bekerja menurut sistem dunia luar. Suara yang membisikkan untuk menunggu, untuk mengatakan tidak, atau untuk berbalik arah seringkali datang sebagai bentuk perlindungan ilahiyah, jauh sebelum mata kita bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi. Ketika Anda mulai menghargai intuisi, Anda sedang menghargai peran jiwa Anda sebagai penerima pesan dari kesadaran yang lebih tinggi. Menguatnya intuisi adalah tanda bahwa Anda sedang dipersiapkan untuk melewati jalur hidup yang tidak lagi ditentukan oleh kebetulan, tetapi oleh kebijaksanaan. Percayalah, setiap bisikan hati yang muncul bukanlah tanpa alasan. Semakin Anda tenang, semakin jelas suara itu terdengar. Dan ketika Anda berani melangkah mengikuti suara itu, Anda akan menyadari bahwa kehidupan mulai mengalir dengan lebih seimbang dan selaras. Karena Anda tidak lagi berjalan sendiri, melainkan bersama panduan yang ditanamkan langsung oleh Sang Pencipta ke dalam batin Anda. Ketiga, gangguan dalam mimpi dan tidur, pesan ilahi yang berbicara di balik sunyi malam. Tidak semua mimpi datang karena pikiran yang lelah. Ada kalanya mimpi menjadi ruang sakral tempat pesan-pesan halus dikirim langsung ke jiwa Anda. Ketika tidur tidak lagi nyenyak dan Anda kerap terbangun dengan rasa gelisah tanpa sebab, itu bisa jadi bukan gangguan biasa, melainkan panggilan energi spiritual yang mencoba mengetuk kesadaran terdalam Anda. Jiwa Anda sedang dihubungkan dengan frekuensi ilahiyah yang melampaui batas logika. Mimpi aneh yang berulang, atau sensasi emosi kuat saat terbangun, adalah sinyal bahwa ada sesuatu yang lebih besar sedang berlangsung di balik layar kehidupan Anda. Ketika akal tertidur, batin terjaga. Dan saat Anda sedang beristirahat secara fisik, jiwa Anda bekerja menerima isyarat dari kekuatan yang lebih tinggi. Terutama ketika Anda terbangun pada jam-jam hening dini hari, antara pukul 2 hingga 4 pagi, itu adalah momen di mana portal energi spiritual terbuka, dan semesta sedang berbicara dalam bahasa yang tidak terucap. Kadang pesan itu hadir dalam bentuk simbol, tangga, air, cahaya, atau bahkan sosok-sosok asing yang terasa familiar. Kadang pula hanya berupa suasana hati, sedih, takut, damai, atau rindu yang mendalam. Jika perasaan itu begitu kuat, jangan abaikan. Tulis apa yang Anda ingat. Dalam beberapa waktu, makna akan mulai muncul, karena semesta selalu berbicara dalam pola yang konsisten kepada jiwa yang siap mendengarkan. Gangguan tidur ini bukanlah kutukan, tetapi sebuah panggilan. Anda sedang diajak untuk lebih sadar, lebih peka, dan lebih terbuka terhadap dimensi yang selama ini mungkin terabaikan. Alam semesta tidak selalu berbicara dengan suara keras. Ia berbisik lewat mimpi, lewat malam yang gelisah, agar Anda tahu, ada sesuatu yang penting yang harus diperhatikan, dipahami, dan dipersiapkan. Anda tidak sedang mengalami kekacauan, Anda sedang diaktifkan. Keempat, kehilangan tiba-tiba yang membawa perenungan.
Kehilangan seringkali datang seperti badai yang tak diundang, menghapus hal-hal yang telah Anda bangun dengan susah payah. Pekerjaan yang Anda cintai, hubungan yang Anda rawat dengan sepenuh hati, atau harapan besar yang selama ini Anda pegang erat, tiba-tiba hilang begitu saja. Di awal, rasanya seperti dikhianati oleh kehidupan. Tapi dalam keheningan setelah kehilangan itulah, ruang baru terbuka. Ruang untuk memahami bahwa segala sesuatu di dunia ini memang sementara, dan bahwa pelepasan adalah bagian dari perjalanan jiwa yang lebih tinggi. Apa yang tampak sebagai akhir sebenarnya bisa menjadi awal dari penyelarasan yang lebih besar. Jiwa Anda memiliki rencana yang tidak selalu bisa dijangkau oleh logika. Ketika sesuatu tidak lagi melayani pertumbuhan batin Anda, energi ilahi yang mengatur kehidupan akan mengambil peran untuk menyingkirkannya. Bukan sebagai hukuman, melainkan sebagai bimbingan. Proses ini memang menyakitkan, namun justru rasa sakit itulah yang membuat kesadaran Anda tumbuh dan hati Anda mulai berbicara. Dalam masa kehilangan, Anda akan lebih sering berhadapan dengan diri sendiri. Anda akan bertanya lebih jujur, mendengarkan lebih dalam, dan menemukan keberanian untuk melihat hidup dari sudut pandang yang baru. Banyak jiwa yang paling kuat justru lahir dari titik paling rapuh dalam hidupnya. Karena dari kehancuran, mereka mulai membangun ulang kehidupan dengan pondasi yang lebih sejati, bukan berdasarkan ketakutan atau keinginan dunia, tapi berdasarkan kejujuran batin dan ketulusan hati. Kehilangan bukan kutukan, tapi panggilan untuk naik tingkat. Ia adalah undangan dari semesta untuk membebaskan diri Anda dari keterikatan yang membatasi cahaya jiwa. Maka, bukalah tangan Anda. Jangan terlalu mencengkeram masa lalu. Yang lebih baik sedang datang, bukan karena Anda menginginkannya, tapi karena Anda sudah siap menerimanya. Saat Anda memilih untuk percaya, itulah momen di mana keajaiban mulai bekerja dalam hidup Anda. Kelima, merasa ada sesuatu yang akan terjadi, tapi tak bisa dijelaskan. Ada saat-saat ketika Anda merasakan getaran yang tak bisa dijelaskan, seolah udara di sekitar Anda mengandung pesan, dan setiap detak hati seperti menunggu sesuatu yang belum terlihat. Ini bukan halusinasi atau imajinasi, tetapi respons alami dari jiwa yang sedang terhubung dengan energi ilahiyah yang lebih tinggi. Jiwa Anda, jauh lebih peka dibandingkan pikiran logis Anda, bisa membaca frekuensi yang belum sampai ke kesadaran penuh. Itu sebabnya Anda merasa gelisah, bukan karena ada sesuatu yang salah, melainkan karena ada sesuatu yang akan datang. Perasaan ini bisa menimbulkan ketidaknyamanan emosional atau fisik. Mungkin Anda merasa mudah tersentuh, sulit tidur, atau justru ingin banyak menyendiri. Ini bukan gangguan, melainkan pertanda bahwa tubuh dan energi batin Anda sedang menyesuaikan diri dengan arah baru yang belum Anda lihat secara nyata. Dalam dunia spiritual, ini dikenal sebagai fase penyesuaian frekuensi, saat gelombang energi Anda bergerak menuju tingkat yang lebih tinggi, untuk menyambut perubahan besar yang tengah dipersiapkan oleh kekuatan semesta. Saat jiwa Anda mulai membaca kemungkinan-kemungkinan ilahiyah yang belum muncul di dunia nyata, wajar jika Anda merasa seperti ditarik keluar dari rutinitas. Anda merasa tidak lagi cocok dengan hal-hal yang dulu Anda nikmati. Anda butuh ruang, ketenangan, dan keheningan, karena di sanalah suara ilahi mulai terdengar. Semakin Anda peka terhadap getaran ini, semakin dalam Anda bisa mendengar arahan batin Anda, yang akan membawa Anda kepada langkah berikutnya dalam perjalanan hidup spiritual Anda. Kini bukan waktunya untuk mendesak jawaban atau mempercepat proses. Saat Anda merasakan sesuatu akan terjadi, itu berarti Anda sudah terhubung. Yang perlu Anda lakukan hanyalah mempercayakan perjalanan ini kepada kekuatan yang lebih besar. Bersikaplah terbuka, tenang, dan terus hadir dalam keheningan batin. Karena dalam keheningan itulah, kekuatan semesta sedang menyulam takdir Anda dengan sangat teliti dan penuh cinta, dan dalam waktu yang sempurna, semuanya akan terungkap kepada Anda. Terakhir, jangan abaikan panggilan ini. Sahabat jiwa yang terpilih,
Apa yang Anda rasakan akhir-akhir ini bukan sekadar perasaan aneh atau kebetulan emosional. Itu adalah resonansi ilahiyah, getaran halus dari semesta yang mencoba berbicara langsung ke inti kesadaran Anda. Ketika dunia terasa sepi namun hati Anda penuh bisikan tak kasat mata, itu adalah tanda bahwa Anda sedang disapa oleh sesuatu yang lebih tinggi. Jangan abaikan bisikan itu hanya karena tak terlukis oleh nalar manusia. Jiwa Anda selalu lebih dulu tahu sebelum pikiran Anda bisa memahaminya. Peringatan ini bukan bentuk ketakutan, tapi bentuk perhatian dari semesta yang sangat mencintai pertumbuhan Anda. Anda sedang diundang untuk menyesuaikan arah, bukan karena Anda salah jalan, tetapi karena jalan Anda akan segera bercabang ke arah yang jauh lebih besar. Kekuatan ilahiyah tidak datang dalam teriakan atau gemuruh, tapi hadir dalam diam yang dalam keraguan yang terus mengusik, dan dalam kepekaan yang meningkat tiba-tiba. Anda diminta untuk tidak melawan, melainkan mendengarkan lebih dalam dan berserah secara sadar. Jika pesan ini mengetuk ruang terdalam hati Anda, maka itu adalah panggilan yang tak boleh diabaikan. Anda sedang dipersiapkan bukan untuk sekadar bertahan hidup, tapi untuk melampaui batas diri yang lama. Kebangkitan spiritual Anda bukanlah tujuan akhir, tetapi awal dari babak baru di mana cahaya batin Anda akan menjadi penuntun, bukan hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi dunia di sekitar Anda. Dan saat badai perubahan itu selesai, Anda akan tahu bahwa Anda tidak hanya berhasil melaluinya, Anda akan melihat diri Anda bersinar, penuh kekuatan, dan tidak lagi sama.